Hello guys, berjumpa lagi dengan channel cerita alur film RNS Recap. Seperti biasa di video kali ini RNS akan menyampaikan sebuah alur cerita film. Untuk film kali ini berjudul Arcadian yang rilis pada tahun 2022. Film ini mengisahkan sebuah keluarga yang bertahan hidup dari mangsa monster-monster ganas yang memangsa mereka di malam hari. Akankah mereka dapat melawan monster-monster itu atau tidak? Mereka yang malah dimakan oleh monster-monster itu. Oke, tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita masuk ke alur cerita filmnya guys. Tapi sebelum itu, bagi kalian yang suka video ini, jangan lupa like dan subscribe untuk channel ini ke depannya. Dan semoga channel ini menjadi channel yang menghibur. Oke, kalau sudah, mari kita lanjut. Kisah dibuka dengan memperlihatkan seorang pria yang mirip dengan Nicolas Cage bernama Paul, di mana terlihat ia sedang berlari. Ia berusaha kabur dari kekacauan kota di mana orang-orang telah terkena infeksi serangga yang dapat merubahnya menjadi monster. Setibanya di sebuah peternakan, Paul langsung menghampiri anak kembarnya bernama Thomas dan Joseph. Singkat cerita 15 tahun kemudian, terlihat Paul dan Joseph yang masih menunggu kedatangan Thomas yang masih belum pulang. Khawatir dengan Thomas, Paul berniat pergi menyusul Thomas, namun tiba-tiba anak itu muncul. Paul pun segera menyuruh Thomas bergegas masuk ke dalam rumah. Di dalam, Paul dan kedua anaknya pun langsung mengunci setiap pintu dan jendela, di mana ternyata monster-monster itu berburu di malam hari. Setelah semua terkunci dengan rapat, Paul pun menyuruh mereka untuk bersiap makan malam. Diketahui Thomas merupakan pemuda yang lebih suka berpetualangan di luar rumah, sementara Joseph suka membaca buku dan belajar di dalam rumah. Di saat mereka sedang bersantai, tiba-tiba si asu mendeteksi sesuatu yang datang. Thomas dan Paul pun segera turun untuk memeriksanya, dan ternyata dari balik pintu monster itu berupaya masuk ke dalam. Kemudian keesokan harinya, Paul pun mengecek pintu yang semalam didobrak. Betapa mengerikannya, di mana terlihat pintu itu penuh dengan bekas cakaran dan terdapat banyak serangga. Paul pun lantas mengajak Thomas dan Joseph mengambil kayu untuk memperbaiki pintu itu. Di situ Thomas meminta izin untuk pergi ke peternakan milik Rose, namun Paul menyuruh Thomas menyelesaikan pekerjaannya dulu baru dia bisa pergi. Kemudian Paul menghampiri Joseph yang sedang kesulitan untuk memperbaiki mobil. Joseph mengatakan jika mobil ini bisa hidup, mereka bisa berpergian jauh dan berharap bisa bertemu dengan orang-orang yang masih bisa bertahan hidup. Joseph sudah lelah dengan kehidupannya saat ini, ia ingin pergi dan melawan para monster di sana. Paul kemudian menjelaskan jika tragedi ini, Paul merasa kalau bumi telah melewati masa terburuknya. Namun ada hal positifnya, di mana ia merasa air dan udara menjadi lebih bersih. Paul juga yakin masih ada banyak manusia yang berhasil selamat di luar sana yang tidak mereka ketahui. Kemudian dengan skill montir PKL-nya, semasa sekolah dengan cepat Paul dapat memperbaiki mobil itu. Paul lantas mengajari Joseph mengemudi. Dirasa Joseph sudah mahir, Paul kemudian menyuruh Thomas menemani Joseph untuk mencari perlengkapan yang memungkinkan bisa mereka manfaatkan di luar sana. Namun Thomas marah kepada Paul karena Thomas diperbolehkan pergi ke peternakan Rose jika ia sudah menyelesaikan tugasnya. Di tengah perjalanan, Thomas mengungkapkan kekesalannya kepada Joseph karena Joseph yang lemah. Thomas jadi batal pergi ke peternakan Rose. Mendengar itu, Joseph pun lantas menurunkan Thomas dan akan menjemputnya untuk membuktikan jika ia tidak lemah. Thomas pun langsung berlari menuju ke peternakan milik Rose. Terlihat jika peternakan Rose bahkan lebih luas dari peternakan ayahnya. Oh, ternyata inilah alasan Thomas yang selalu ngotot ingin pergi ke peternakan Rose. Cewek cantik ini bernama Charlotte, yang ternyata juga menyukai Thomas. Charlotte juga langsung mengajak Thomas berduaan di bawah pohon beringin.
Sementara itu di dermaga, Joseph mengambil papan kayu dari dalam reruntuhan kapal. Namun tak lama kemudian, tiba-tiba serangga mulai berterbangan menyerang Joseph. Beruntung Joseph berhasil keluar dan langsung bergas pulang. Sementara itu, di saat matahari mulai tenggelam, Thomas memutuskan untuk pulang. Namun sial bagi Thomas, ia terpleset dan masuk ke dalam lubang. Kembalinya Joseph yang sampai di tempat di mana ia harus menjemput Thomas, namun Thomas tak kunjung datang. Karena waktu sudah hampir malam, Joseph memutuskan untuk kembali ke rumah karena ia pikir Thomas pasti sudah pulang juga. Dan sesampainya di rumah, ternyata Thomas tidak ada di rumah. Paul yang khawatir langsung memutuskan untuk pergi mencari Thomas dan menyuruh Joseph untuk mengunci pintu dan jendela. Sementara di tempat lain, Thomas akhirnya sadar. Ia pun menyalakan korek untuk penerangan. Namun tiba-tiba beruntung Paul datang dan membunuh monster-monster itu. Paul kemudian turun dan memeluk Thomas. Paul juga menyarankan agar tinggal di sana terlebih dahulu hingga fajar. Berpindah ke Joseph di mana terlihat monster memasuki tangannya ke dalam rumah. Ternyata Joseph sengaja membuat jebakan untuk menangkap monster itu. Kembali ke Paul dan Thomas yang sedang menghadapi monster yang mencoba menyerang mereka. Paul kemudian menyalahkan api untuk menyerang para monster. Namun terlihat jika monster itu menggali tanah, Paul lantas meletakkan bom di pintu masuk. Keesokan harinya, Joseph masih menunggu kedatangan Paul dan Thomas. Ketika pagi telah tiba, Joseph pun lantas pergi mencari mereka. Di jalan, ia kemudian dihampiri asuhnya dan menunjukkan jalan ke Thomas yang sedang bersama dengan Paul dengan kondisi Paul yang mengkhawatirkan. Mereka berdua lalu membawa Paul yang terluka pulang menggunakan mobil. Thomas dan Joseph tidak tahu harus berbuat apa karena mereka tidak mempunyai stok obat-obatan untuk mengobati Paul. Di dalam kamar, Thomas melihat kandang yang tertutup kain. Joseph menjelaskan kalau semalam ia berhasil menangkap salah satu monster. Thomas ingin membuka kain, namun Joseph melarangnya karena itu sangat berbahaya. Joseph memberitahu kalau semalam ada 2 monster yang menyerang rumah ini dan Joseph menangkap salah satunya. Joseph merasa ada yang aneh karena selama ini para monster datang menyerang secara bergerombol. Thomas kemudian berkata kalau ia pernah membunuh salah satu monster. Joseph pun tak percaya. Thomas berkata kalau dia akan membunuh monster yang ada di dalam kamar untuk membuktikannya. Thomas dan Joseph pun kembali masuk ke dalam kamar. Mereka lalu tak sengaja membuka kandang. Monster itu pun keluar dan bersembunyi di pojokan kamar. Beruntung saja Joseph menusuk dengan kayu. Thomas lalu memenggal kepala monster itu dengan kampak. Joseph sedikit kecewa karena tadinya ia ingin mempelajari monster itu. Joseph akhirnya membedah tubuh monster itu, di mana tubuh monster itu dipenuhi dengan serangga dan terlihat kuku monster yang dipenuhi oleh tanah. Namun kemudian Thomas datang menemui Joseph. Ia menyarankan membawa Paul yang terluka ke peternakan Rose. Thomas akan meminta pertolongan Rose karena mereka pasti mempunyai stok obat-obatan. Mereka berdua pun akhirnya membawa Paul pergi ke peternakan Rose. Sesampainya di peternakan, Ibu Charlotte tidak mau membantu Paul yang sedang sakit parah. Mereka beralasan kalau stok obat yang mereka miliki sangat terbatas. Yang bisa mereka bantu hanyalah mereka akan memperbolehkan Thomas tinggal di sini untuk mengurangi pengeluaran makanan milik Paul. Thomas tentu saja tidak mau. Dia tidak ingin meninggalkan Joseph dan ayahnya. Namun Joseph malah menyuruh Thomas tinggal di peternakan Rose karena menurutnya ini semua adalah salah Thomas yang tidak mendengarkan nasihat ayahnya. Thomas yang marah mendengar hal itu langsung menghajar Joseph. Setelah selesai, Joseph lantas pergi membawa Paul dan bergegas pergi dari sana. Pak Brewok lalu menyuruh Charlotte untuk mengantar Thomas menuju kamarnya. Namun sesamanya di kamar, mereka berdua malah adu jigong. Berpindah ke Joseph, di jalanan Joseph melihat gerombolan kambing di peternakan Rose berlari ketakutan serta gudukan tanah di mana-mana.
Joseph pun memiliki firasat kalau para monster akan menyerang peternakan Rose dengan menggali tanah. Setelah sampai di rumah, Joseph melihat ada bekas galian. Joseph pun lantas menidurkan Paul di kamar. Joseph kemudian pergi ke gudang untuk mempersiapkan sesuatu. Kembali ke Thomas yang diam-diam berusaha mencuri obat milik keluarga Charlotte. Charlotte kemudian datang mempergokinya. Thomas pun menjelaskan jika ia sangat membutuhkan obat itu untuk mengobati ayahnya. Thomas memohon kepada Charlotte agar tidak memberitahu orang tuanya serta membiarkannya pergi. Charlotte yang baik hati pun lantas membiarkan Thomas pergi. Namun saat Thomas akan pergi, Thomas dihadang oleh pegawai peternakan yang bernama Hope. Hope menghentikan Thomas dengan senjatanya. Melihat Thomas membawa obat-obatan, Hope menuduh Thomas telah mencuri obat. Thomas pun menjelaskan kalau obat itu diberikan oleh Charlotte. Kembali ke Joseph yang sedang menutup semua jendela dan pintu rumahnya seperti biasanya. Namun tiba-tiba ia terjatuh dan betapa terkejutnya Joseph saat melihat sebuah lubang yang telah digali salah satu monster. Kembali ke Thomas yang sedang ditahan Hobbs dan rekan-rekannya, di mana terungkap jika ternyata semua pekerja peternakan itu cemburu karena Thomas adalah pegawai yang disayang oleh Tuan Rose. Hobbs berniat menembak Thomas karena Thomas ketahuan mencuri. Namun tiba-tiba dengan cepat monster itu sudah menguasai peternakan. Tak hanya itu, orang tua Charlotte juga tewas diserang oleh monster. Sementara Charlotte berhasil menyelamatkan diri dengan menembak beberapa monster. Charlotte kemudian menolong Thomas dan bergegas pergi dari sana. Kembali ke Joseph yang berusaha menutup lubang dengan berbagai macam-macam benda dan tiba-tiba mendengar suara dari depan pintu. Ternyata itu adalah Thomas dan Charlotte yang datang, menjelaskan kalau peternakan Rose telah diserang oleh sekumpulan monster. Thomas kemudian menyerahkan obat untuk mengobati Paul, dan betapa mujarabnya obat itu. Dengan sekejap Paul sadar. Joseph berkata kepada ayahnya kalau peternakan Rose sudah hancur diserang monster. Dapat diprediksi jika sebentar lagi monster-monster itu juga pasti akan menyerang rumah ini. Joseph bertanya kepada ayahnya apa yang harus ia lakukan. Paul pun menjawab kalau dia menyuruh Joseph dan Thomas untuk melawan. Joseph pun langsung bergegas. Joseph mengambil beberapa barang dari gudang dengan dibantu Thomas dan Charlotte. Joseph meminta bantuan Thomas dan Charlotte untuk berjaga-jaga, sementara dirinya akan merakit bahan peledak di ruangan ini. Monster mulai muncul dari dalam lubang. Charlotte pun lantas bersiap-siap untuk senapannya, sementara Thomas mengambil sebuah pisau. Tak hanya dari lubang, monster juga masuk lewat cerobong asap. Tiba-tiba Paul muncul dengan sempoyongan karena ia baru saja membunuh monster yang keluar dari cerobong asap. Paul lalu mengambil senapan Charlotte untuk menembak monster yang muncul dari belakang. Paul lalu mengembalikan senapan milik Charlotte sementara ia mengambil tongkat baseball. Joseph lantas mengajak ayahnya untuk kabur, namun justru Paul malah menutup pintu untuk melindungi anak-anaknya itu. Paul berniat mengorbankan diri melawan para monster. Joseph histeris memanggil-manggil ayahnya. Melihat hal itu, Thomas berusaha menenangkan Joseph. Thomas berkata kalau itu adalah yang terbaik untuk mereka. Joseph, Thomas, dan Charlotte kemudian masuk ke dalam kulkas. Dan ledakan hebat pun terjadi menghancurkan rumah bersama para monster yang ada di dalamnya. Setelah situasi kembali tenang, mereka bertiga kemudian keluar. Joseph dan Thomas berusaha mencari Paul di puing-puing rumahnya.
Namun tiba-tiba monster kembali menyerang. Mereka bertiga lalu naik mobil dan pergi dari sana. Para monster dengan tubuh yang masih terbakar bergerombol mengejar ketiga anak itu. Charlotte mengatakan kalau dia kehabisan peluru. Saat monster mendekat, Charlotte menyerang kumpulan monster dengan senapannya dan akhirnya para monster itu mutiar setelah dijadikan arang. Mereka bertiga pun akhirnya berhasil lolos dari kejaran para monster. Kemudian mereka mengubur orang tua mereka dengan layak. Mereka juga memutuskan untuk pergi mencari orang-orang yang berhasil selamat dari bencana ini. Dan film pun tamat. Oke guys, dan itulah tadi alur cerita film Arcadian yang rilis pada tahun 2024. Semoga kalian suka dan tunggu konten-konten kami selanjutnya. Jangan lupa like dan subscribe dan ramaikan kolom komentarnya juga. See ya.